Coba yang Yesenia Anda baca. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak, merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Menurut Anda, dan menurut penelitian dan analisa Anda, apakah kitab ini mengajarkan Anda seperti hewan? Bapak saya tanya, dengan dua ayat ini, bagaimana kesimpulan Bapak? Apakah kita diajar dengan sifat manusia atau sifat binatang? Sifat binatang. Kenapa? Kita tidak melalui tali pernikahan dan kita dianggap bebas. Hewan juga melakukan bebas tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan hewan-hewan yang lain. Betul? Jadi saya bilang, Anda masuk agama itu hanya mau jadi binatang, bukan mau jadi manusia. Shalom, bola-bolanya manis, berjumpa kembali dengan saya Gracia Pelo. Pagi hari ini saya ingin mereaksi sebuah postingan dan juga di tabloid online atas suatu ucapan yang memfitnah kekristenan. Ada seorang ustadz mengatakan aturan seks di dalam kekristenan itu begitu rendah dan hina. Kelakuannya asalkan suka sama suka, boleh berhubungan seks dan tidak ada komitmen di luar ikatan pernikahan pun diizinkan. Dia ngaku bertemu dengan Saifuddin Ibrahim di Makassar tahun 2015. Dia mengutip beberapa ayat yang terdengar aneh di telinga kami. Karena seumur hidup saya menjadi orang Kristen, saya belum pernah mendengar dua surat yang dia sebutkan. Satunya saya tahu surat Roma, ya, tapi dia menyebut surat Yesenia. Di dalam Alkitab, kata surat itu hanya di dalam Perjanjian Baru, surat-surat penggembalaan dan surat-surat kiriman Paulus. Begitu dia mengatakan mengutip surat Yesenia, saya bingung ini surat apa. Saya cari di kitab Yesaya, Nabi Yesaya tidak ada. Ayat yang dia ucapkan di surat Yesenia, saya cari konfirmasinya di kitab Yeremia juga tidak ada, di kitab Yeskiel tidak ada, dan saya tahu pasti ayat itu tidak ada di seluruh Alkitab. Nah, untuk lebih jelasnya, seperti apa penistaan yang dilakukan oleh Ustadz di Makassar ini, di dalam postingan ini, kita lihat postingan ini ya. Ini ceramahnya dia. Mohon maaf Pak ya, saya pernah di Makassar itu September 2015. Saya pernah adu debat dengan seorang mantan Muslim Murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah, itu menurut dia itu diadakan resmi di di Masjid Al-Martas Makassar. Itu apa yang saya bilang sama dia, karena dia mengupas, dia terus kupas tanpa dia sadari yang dihadapi ini adalah pakar ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesenia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. 1. Yang Yesenia Anda baca, ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya.
Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka dan tidak memperkosa sebelah pihak merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Menurut Anda dan menurut penelitian dan analisa Anda, apakah kitab ini mengajarkan Anda seperti hewan? Bapak, saya tanya, dengan dua ayat ini, bagaimana kesimpulan Bapak? Apakah kita diajar dengan sifat manusia atau sifat binatang? Sifat binatang. Kenapa? Kita tidak melalui tali pernikahan dan kita dianggap bebas. Hewan juga melakukan bebas tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan hewan-hewan yang lain. Betul? Jadi saya bilang, Anda masuk agama itu hanya mau jadi binatang, bukan mau jadi manusia. Karena Anda tidak menggunakan otak Anda, tapi karena perut Anda yang takut kelaparan. Sudah lihat? Anda cari di Yesaya 21 ayat 3, bunyinya seperti ini. Tidak ada seperti yang disebut oleh Ustadz tersebut. Kita buka kitab Yeremia 21 ayat 3, bunyi seperti ini. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada ayat yang seperti disebutkan oleh Ali Mustafa, Ustadz Ali Mustafa yang katanya pakar Injil. Jadi Ustadz Ali Mustafa membuat ayat baru, mendapat wahyu, ilham kitab-kitab baru yang dia fitnahkan ini adalah kitab suci kita, padahal tidak ada. Dan terus terang, kami sebagai orang Kristen yang sangat tahu isi Alkitab kami, Kristen tidak pernah mengizinkan berhubungan seks di luar konteks pernikahan suami dan istri. Suami dan istri pun itu pun satu pasang, monogami. Kita ada beda pendapat dengan Yahudi. Mayoritas Yahudi monogami, tapi ada sekte Yahudi yang poligami. Kami pada posisi yang menafsirkan ayat Alkitab itu monogami. Karena apa? Karena di dalam kitab Taurat, ayat untuk monogami itu ada, dan di sepanjang perjanjian lama, instruksi dari Allah untuk melakukan poligami tidak ada. Poligami tercatat di dalam Alkitab sebagai perilaku orang-orang zaman dahulu, inisiatif mereka orang-orang zaman dahulu, dan bukan sabda Allah dan legalitas dari Allah. Ini narasinya akan berbeda dengan surah An-Nisa nomor 3. Ini legalitas yang Allah ucapkan untuk umat Islam. Boleh menikah 1, 2, 3, 4. Kalau nggak bisa bersikap adil, istrinya hanya satu. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, Muhammad juga pernah mengucapkan suatu hadis, sebaik-baiknya umatku adalah yang memiliki banyak istri. Bahkan di dalam surah An-Nisa 24 yang sudah diceramahkan oleh banyak ustadz, mereka mengakui di dalam ceramah-ceramah mereka bahwa budak hamba sahaya yang dimiliki orang muslim boleh disetubui dan dimanfaatkan secara seksual di luar konteks pernikahan. Dia boleh punya 4 istri plus boleh berhubungan seks dengan berapapun jumlah hamba yang kalian miliki. Ini ayatnya. Coba Anda lihat, ini tafsirnya. Yang seperti ini tidak boleh di dalam kekristenan. Kekristenan hanya boleh memiliki 1 istri. Coba kita lihat kitab Taurat Ulangan 17 ayat 17. Ini ayat tentang raja. Atau kita langsung lompat ke ayat ke-16. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda.
Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Dan janganlah raja itu mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Ada anjuran bahwa seorang raja tidak boleh memiliki banyak istri. Seorang raja tidak boleh berpoligami. Ini aturan Taurat. Loh Pak, itu kan hanya untuk raja. Kan saya kan bukan raja. Maka sah dong saya berpoligami. Ini salah satu tafsir yang dipakai oleh sebagian orang Yahudi. Tetapi, dia mempunyai pikiran yang lain. Kalau kita mengacu pola pikir yang seperti itu kan ayatnya untuk raja. Saya kan orang awam. Maka saya boleh atau terbebas dari aturan ini. Ini keliru. Logikanya begini. Pemimpin tertinggi aja tidak boleh memiliki banyak istri, apalagi kamu yang bukan raja dan bukan apa-apa. Dengan logika yang sama, saya mengajak kita untuk melihat hukum Taurat yang ke-10. Janganlah engkau mengingini istri sesamamu. Ayatnya melarang seorang laki-laki kepingin istrinya orang lain. Loh, dengan logika yang sama gimana? Pak, bukankah itu kan ayat untuk suami, untuk laki-laki? Saya kan seorang istri. Saya boleh dong selingkuh, saya boleh dong berzina dengan laki-laki yang lain. Saya terlepas dari ayat ini, karena ayatnya hanya untuk seorang laki-laki. Jangan mengingini istri sesamamu. Bukan untuk kami orang perempuan. Tidak seperti itu. Laki-laki itu kepala rumah tangga, pemimpin. Yang pemimpin aja tidak boleh, apalagi istri dan anak-anak, semua tidak boleh melakukan yang seperti itu. Sekalipun bukan tertulis istri, pihak perempuan, itu sudah menjadi bagian maksud dari ayat itu. Jadi, baik di dalam Perjanjian Lama, instruksinya monogami. Jadi, jika tercatat praktek poligami di dalam Perjanjian Lama, itu inisiatif pribadi orang-orang Perjanjian Lama masa lalu, di luar ayat-ayat Alkitab, karena memang ayatnya tidak ada secara tegas. Itu anjuran untuk suatu raja monogami. Dan aturan ini ditegaskan ulang di dalam Perjanjian Baru, di dalam surat Paulus. Di dalam Perjanjian Baru, spirit monogami yang ditulis di dalam ulangan, di dalam kitab Taurat ulangan 17:17 diingatkan kembali oleh Paulus di dalam 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Orang yang tidak punya masalah-masalah norma-norma kekristenan. Suami dari satu orang istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain. Kita jangan lagi menggunakan logika. Lupa, itu kan ayatnya hanya untuk penilik jemaat, pemimpin agama Kristen. Saya kan jemaat awam, Pak. Jadi saya terbebas dari ayat tersebut. Jadi saya bebas dong memiliki banyak istri. Bukan seperti itu. Pemimpin Kristen tidak boleh memiliki banyak istri. Apalagi kalian orang-orang Kristen awam. Yang pemimpin yang tertinggi aja nggak boleh, apalagi kamu. Kira-kira begitu. Jadi apa yang diucapkan, disebarkan oleh media massa mengenai apa yang dibilang oleh Ustadz Ali Mustafa ini keliru. Lebih detailnya Anda bisa lihat postingan saya masa lalu, postingan yang dulu. Saya sudah pernah membuat postingan mengenai aturan seks dan pernikahan dalam kekristenan.
Jadi janganlah membaca Alkitab dan menafsirkannya semaunya sendiri. Apalagi buat kitab-kitab baru, buat ayat-ayat baru seperti Ustadz Ali Mustafa, dan memfitnahkan seakan-akan kitab-kitab ayat-ayat yang baru dia buat seakan-akan itu iman kita. Itu fitnah, itu penistaan agama, keterlaluan ucapanmu. Ya, aturan Kristen harus adil. Laki-laki hanya boleh punya satu istri sampai mati. Demikian sebaliknya. Yang berhubungan seks selain dengan pasangan pernikahannya itu berzina. Tidak boleh berhubungan seks dengan budak tanpa atau di luar konteks pernikahan seperti Islam. Islam mengizinkan berhubungan seks dengan hamba-hamba perempuan yang dia miliki di luar pernikahan. Mau punya berapa? Bebas. Ayatnya memberikan di dalam tafsir Quran, jumlah budak perempuan yang dapat dipegang, dimiliki oleh seorang muslim tidak ada batasnya. Dan semuanya itu boleh disetubui. Setelah suatu saat mungkin dia tidak punya uang, budak-budak perempuan yang dia tiduri boleh dijual belikan supaya dia dapat uang. Tapi di dalam Islam pun ada aturan mengenai umul walad. Jikalau budak seks ini sampai hamil dan melahirkan anak tuannya, anak itu menjadi anak tuan yang berhak mendapat warisan dari sang ayah. Dan budak yang dihamili tadi baru bebas terlepas dari perbudakan setelah tuannya meninggal. Selama tuannya masih hidup, dia tetap budak dan bisa diperintahkan oleh tuan untuk melaksanakan apapun. Jadi hati-hati Pak Ali Mustafa, jangan buat-buat ayat baru dan menista agama Kristen sekeji ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.